Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi salah satu tanda besar makin dekatnya kiamat. Ada sekitar 33 hadis sahih, bahkan sebagian ahli hadis mengatakan jumlahnya sekitar 90 hadis tentang kedatangan Nabi Isa pada akhir zaman. Dalam sebuah hadis, Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus. Dalam hadis lain disebutkan, ia mengenakan 2 potong baju yang dicelup Ja'faron dan Waros dan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya akan menetes. Jika dia mengangkatnya, turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya, kecuali dia pasti mati dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya. Saat turun, Nabi Isa ikut mendirikan salat bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi kemudian berkata, "Majulah wahai Rasulullah, jadilah imam." Nabi Isa menjawab, "Tidak di antara kalian ada pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini." Nabi Isa turun ke bumi tidak membawa syariat baru, tapi melanjutkan syariat Nabi Muhammad untuk menegakkan agama tauhid dan meluruskan kaumnya yang menyembahnya sebagai Tuhan. Nabi Isa bersama pasukan Al-Mahdi berhasil menaklukkan Roma, kemudian membunuh babi dan memecah salib. Sejak itulah umat Nasrani berbondong-bondong memeluk agama Islam, kecuali kaum Yahudi. Pasukan Islam di bawah kepemimpinan Al-Mahdi dan Nabi Isa kemudian memerangi bangsa Yahudi. Inilah tanda-tanda kiamat yang paling besar, sebagaimana sabda Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi, sampai-sampai Yahudi berlindung di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon tadi akan berbicara, "Wahai orang Islam, hai hamba Allah, di belakangku ada orang-orang Yahudi. Kemarilah, bunuhlah ia, kecuali pohon Gorkot, sebab ia itu sungguh pohonnya Yahudi." Bangsa Yahudi dipimpin Dajjal akan melakukan perlawanan. Inilah perang terbesar pada akhir zaman. Dajjal bersama pasukan Yahudi akhirnya berhasil dikalahkan. Dalam sebuah riwayat, saat Dajjal melarikan diri, dihadang oleh Nabi Isa alaihissalam. Badannya mendadak meleleh seperti lilin terkena api. Maka musnahlah Dajjal yang hidup di muka bumi lebih dari 4.000 tahun. Setelah itu, dunia akan diliputi keamanan dan kedamaian. Nabi Isa akan hidup di bumi selama 24 tahun menegakkan keadilan dan kedamaian. Dalam hadis lain disebut selama 40 tahun. Nabi Isa kemudian wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah. Saat ini, makam untuk Nabi Isa yang berada di Masjid Nabawi sudah disiapkan untuk menyambut Nabiullah ini. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini merupakan tanda yang jelas datangnya hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar adalah tanda bagi hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Turunnya Nabi Isa, juga kedatangan Al-Mahdi untuk menumpas Dajjal merupakan tanda-tanda akhir zaman yang wajib kita percayai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.